Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada seluruh umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan Bapak Ibu SDN 2 Condong, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini kita berkumpul dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dengan calon guru penggerak angkatan 8 saya Istimawati dari SD Negeri 2 Condong, Kecamatan Jemanis, Kabupaten Tasikmalaya. Ya baik Bapak Ibu, di sini penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Tadi tentang budaya positif Bapak Ibu sudah tentu sedikit, bukan sedikit lagi, pasti sudah memahami apa itu budaya positif. Mungkin Bapak Ibu budaya positif itu berkaitan dengan apa saja mungkin. Ada yang bisa membukakan idenya mungkin tentang budaya positif Bu?
tentang disiplin. Apalagi budaya positif kaitannya? 5S. Iya, betul 5S. Yaitu apa? Datang tepat waktu, betul yang boleh sampaikan. 5S, senyum ya, sapa, salam, sopan dan santun itu merupakan salah satu dari budaya positif. Betul sekali yang Bapak Ibu sampaikan tentang budaya positif. Nah, kalau begitu menurut Bapak Ibu budaya positif itu penting tidak kita budayakan di sekolah? Penting sekali tentu Bapak Ibu. Karena apa? Karena tujuan dari budaya positif itu yaitu salah satunya untuk meningkatkan atau membangkitkan karakter yang baik dari seluruh siswa. Selain itu, motivasi yang dari untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar juga dari budaya positif kita akan dapatkan dari nilai-nilai budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Tadi ya salah satunya sudah Bapak Ibu sampaikan. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu mungkin beberapa materi yang terdapat pada budaya positif. Nah, sekarang Bapak Ibu, yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau di kelas kira-kira pembelajaran itu menggunakan model teacher center atau student center? Ya, mungkin silakan Ibu Yuli, mengapa student center? Berarti pembelajaran berpusatnya itu dari guru apa bagaimana? Kalau untuk sekarang kan lebih diharuskan ya, diharapkan pembelajaran itu student center, yaitu berpusat pada siswa, di mana kita itu harus bisa jadi guru itu hanya sebagai fasilitator gitu, siswa sebagai siswa yang memberi segalanya, atau bisa 5M menanya memfasilitasi, mengamati, menalar, dan mencoba. Terima kasih Ibu Yuli. Betul sekali Bapak Ibu yang Ibu Yuli sampaikan. Kalau pembelajaran itu sekarang kan bersifat student center atau berpusat pada murid. Nah, kita sebagai guru itu hanya bersifat sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Di sini pembelajaran bersifat student center berarti sangat selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang menggali kemampuan murid, ya. Jadi kemampuan murid itu kita gali. Jadi kan tidak semua kemampuan murid itu sama seperti itu. Jadi kita dari kemampuan murid yang ini kemampuannya berawal dari mananya kita akan gali. Tidak sama semua murid itu, hanya kita sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru tadi, pembelajaran berdiferensiasi sangat sesuai sekali dengan pembelajaran yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah paham ya profil pelajar Pancasila. Ada tahapan-tahapan atau yang menjadi tahapan-tahapan dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu apa, Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan berakhlak mulia. Sudah Ibu pahami ya, yang pertama itu anak harus beriman, bertakwa, betul sekali, dan berakhlak mulia, itu karakter yang baik. Selanjutnya berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu kaitannya dengan kebudayaan Indonesia. Kebudayaan Indonesia, Bapak Ibu, di Indonesia itu budaya sangat banyak ya. Negara kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu
belajar Pancasila maksudnya bergotong royong itu si anak dengan guru bisa berkolaborasi, bisa saling berdiskusi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kreatif. Nah, diharapkan anak itu dari kegiatan pembelajaran menghasilkan produk Bapak Ibu. Kreatif. Jadi anak jangan hanya mendengarkan saja dalam kegiatan pembelajaran. Anak tersebut harus kreatif, harus lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi kita itu jangan terlalu banyak menggunakan metode ceramah mentransfer materi saja. Jadi usahakan dengan diskusi, dengan kemampuan anak ke anak kita gali sampai mana sehingga kreatif anak itu di sana akan menghasilkan produk dari kegiatan pembelajaran. Tapi belajar Pancasila selanjutnya bernalar kritis. Jadi anak silahkan dicoba untuk diberi stimulus untuk anak tersebut bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa meningkatkan kemampuan peserta didik itu. Mandiri, dibiasakan anak ini jangan sampai kita dimanja gitu. Kita latih untuk mandiri, kita beri tugas, kita beri tanggung jawab seperti itu dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tahapan-tahapan atau dimensi dari belajar Pancasila, tapi belajar Pancasila. Lalu kita lanjutkan sekarang tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini berarti miskonsepsi itu ada kesalahpahaman dari sikap kita dengan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Nah, sepertinya kita ini selalu seperti itu. Kita itu mengontrol murid rumah guru gitu seperti itu. Sebenarnya itu adalah ilusi. Itu hal yang tidak tepat. Jadi murid itu sebenarnya tidak harus sesuai kontrol dari guru. Kenapa? Karena murid tersebut memiliki kemampuan intrinsik. Kalau misalnya murid harus sesuai dengan guru, dikontrol oleh guru harus begini, harus begitu, sedangkan di motivasi intrinsik muridnya itu tidak sesuai dengan nuraninya, misalnya, jadi ada keterpaksaan. Nah, itu merupakan ilusi ya, jadi miskonsepsi dengan teori kontrol. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini betul, saya juga sama merasakan seperti itu. Kita memberikan penguatan positif ke anak, saya rasa itu bermanfaat atau efektif. Sebenarnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu menjadikan anaknya itu tidak mandiri. Jadi maunya itu disanjungi terus. Jadi tidak ada kemandirian anak tersebut, tanggung jawabnya itu kurang. Kalau misalnya jadi adanya itu pesannya itu ingin diberi pujian karena itu, jadi tidak ada dari nuraninya itu tidak ada tanggung jawab seperti itu. Jadi itu hanya ilusi. Jadi sepertinya kita harus memberikan teori-teori yang lebih baik lagi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, seperti ini. Kita kan kadang-kadang kata ibu juga jangan seperti itu. Anak sepertinya menurut bu, padahal di hatinya, itu sudah benar. Tapi kenapa ibu merasa saya itu salah? Tapi dia di depan kita itu menurut, padahal nuraninya itu bertolak-tolakan. Jadi kita tidak bisa memaksakan ilusi-ilusi kita itu benar. Padahal mereka itu memiliki argumen dengan tujuan, pasti mereka juga memiliki tujuan atau pemikirannya dia sendiri. Jadi harus bagaimana kita. Jadi kita jangan memaksakan anak itu. Kata ibu juga kamu salah, kamu tidak disiplin, seperti itu. Mungkin dia seperti itu karena ada penyebabnya, Bapak Ibu. Lanjut, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jangan sampai kita itu lebih dewasa, anak-anak itu dianggap tidak benar terus. Padahal kemungkinan kita itu bersalah, anak yang lebih benar. Jadi kita jangan mentang-mentang kita dewasa kita yang benar, anak yang salah. Kemungkinan ya itu jadi kita juga kan belajar kalau dalam peribahasa itu kita bisa belajar dari mana saja, dari hewan juga kita belajar. Nah, itu. Jadi kita jangan menganggap bahwa kita itu benar, anak itu salah, anak itu diatur oleh kita. Nah, itu Bapak Ibu ilusi berkaitan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Lanjut Bapak Ibu, mengubah paradigma stimulus
kontrol ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama Bapak Ibu di sini stimulus responnya itu realitas atau kebutuhan kita itu sama Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan kita itu sama katanya. Kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Bapak Ibu setuju di stimulus respon atau di teori kontrol? Tentu kita akan lebih betulnya itu di teori kontrol. Itu stimulus respon itu hanya keinginan kita saja. Selanjutnya semua orang melihat hal yang sama. Semua itu sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Betul Bapak Ibu ya? Salah satu contoh saja. Ini Bapak Ibu memiliki pakaian batik yang sama ya Bapak Ibu. Tapi kan semua orang itu melihat hal sama-sama batiknya. Padahal menurut teori kontrol itu memiliki gambaran berbeda. Kalau yang Ibu Yuli kan bajunya seperti itu misalnya, tapi dipakainya dengan variasi seperti ini, pasti akan berbeda-beda. Menurut teori kontrol itu akan gambaran yang berbeda-beda. Meskipun sama, padahal gambarannya itu berbeda-beda. Lanjut Bapak Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak boleh memaksakan orang lain itu sependapat dengan kita. Itu kurang baik Bapak Ibu. Berarti kaitannya itu dengan sikap egoistis kita ya kalau seperti itu. Jadi stimulus respon tersebut harus diperbaiki dan kita harus kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena pandangan orang lain itu akan berbeda-beda dan mereka pasti memiliki tujuan dan alasan yang berbeda-beda yang dapat dipertanggungjawabkan. Lanjut Bapak Ibu, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, padahal menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Betul Bapak Ibu? Tidak bisa seperti ini. Kita harus nurut ke orang tersebut. Tidak bisa. Tapi kita lah yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Jadi masing-masing orang itu baik peserta didik maupun kita memiliki faktor intrinsik yang berbeda-beda. Nah, mudah-mudahan faktor intrinsik itu sangat baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Komitmen ini nilai-nilai kebajikan dan tentunya semua juga menganggap bahwa nilai itu pasti nilai-nilai kebajikan yang baik. Dan yang terakhir berkaitan dengan life skill atau keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, berani maksudnya, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, diharapkan nilai-nilai kebajikan itu merupakan salah satu bagian dari nilai intrinsik dan peserta didik kita. Jadi kita menerapkan karakter yang baik dan nilai-nilai tersebut harus tumbuh dengan kesadaran dia. Ya, jadi jangan ada keterpaksaan dari nilai-nilai kebajikan tersebut dari peserta didik. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Betul sekali Bapak Ibu, semua orang atau semua anak juga sama memiliki kebutuhan dasar, di mana ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini Bu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Hampir semuanya juga sama kebutuhannya seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Apa saja yang menjadi kebutuhan dasar manusia yang tujuannya itu bertahan hidup? Makanan, betul Bapak Ibu? Tidak makan kita tidak bisa bertahan hidup. Pakaian, sama ya Bapak Ibu, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan itu kebutuhan dasar manusia. Untuk murid dan guru pendidikan juga sama. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini murid memiliki kebutuhan dasar, kita juga sama. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di kelasnya itu sangat dibutuhkan oleh murid, sehingga kadang atau dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Itu dari murid itu pasti ada seperti itu. Makanya suka ada yang seperti ini Bapak Ibu. Murid itu menyendiri, ya, menyendiri. Kenapa? Kita jangan suka sama ibu tuh Dewi nggak mau bekerja kelompok, dia hanya diam saja. Suka ada yang seperti itu. Sebenarnya kita jangan sampai
seperti itu. Mungkin kebutuhan dasarnya itu ada yang belum didapatkan, seperti rasa diterima atau dipedulikan. Jadi kasih sayang dan rasa diterimanya di sana belum ada. Jadi kita arahkan, kita bidik, kita tanya terlebih dahulu. Lanjut Ibu, kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Yang ketiga, penguasaan, harga diri. Nah di kelas anak itu ada ya kebutuhan dasar penguasaan harga diri. Aku ini paling bisa, aku ini mampu, dan seperti itu. Keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Semua peserta didik pasti menginginkan kebutuhan dasar tadi seperti penguasaan tersebut. Nah kita, misalnya ada yang bisa menulisnya itu kan sudah selesai, ada yang masih sedikit. Jadi jangan sampai seperti ini. Kamu malah diam saja. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus berikan kebutuhan dasar manusia yang yaitu penguasaannya, misalnya, oh iya bagus kamu menulisnya, lanjutkan ya. Jadi tetap diberi semangat atau motivasi. Kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Anak itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Di kelas Bapak Ibu suka ada anak-anak yang tidak diam di tempat, bolak-balik, kotak gitu tahnya. Nah Bapak Ibu, anak yang seperti itu kita harusnya bertanya, kenapa misalnya, jadi kamu misalnya ke arah sana atau ke depan, kamu mau apa? Kita tanya. Mungkin dia seperti itu ada tujuannya. Ke depan mau ngambil sampah atau mau ngambil dompet atau jadi kita jangan sampai menyuruh anak itu harus diam di tempat duduk, tidak boleh kemana-mana dan seperti itu. Jadi anak tersebut pasti memiliki tujuan, memiliki tujuan dari kebebasan tersebut ya. Jadi kita jangan sampai mengurung anak. Tapi kita jangan membiarkan misalnya anak-anak berkeliaran, kita biarkan saja. Dia kan mandiri, dia kan bebas seperti itu. Karena apa? Karena tetap kita ada perilaku kontrol sebagai guru di sana. Terakhir kesenangan, bermain ya, humor, antusiasme dan tertawa. Di kelas anak-anak pas pelajaran matematika, diam, udah tidak bisa, udah stres, diam karena dia tidak bisa. Jadi diharapkan di kegiatan pembelajaran anak tersebut enjoy Bapak Ibu. Diselingi dengan ice breaking, diselingi dengan nyanyi, nggak apa-apa itu. Jadi menjadikan kebutuhan dasar yaitu kesenangan. Ya lanjut Bapak Ibu. Nah di sini ada motivasi perilaku manusia, tadi sudah dibahas sedikit ya tentang motivasi ekstrinsik terdiri dari untuk menghindari ketidaknyamanan atau lingkungan. Itu ekstrinsik berarti berasal dari luar Bapak Ibu. Kalau intrinsik dari dalam diri kita. Ekstrinsik yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Jadi itu karena faktor dari luar. Dan motivasi perilaku manusia intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi adanya kesadaran dari dirinya sendiri. Begitu. Nah Bapak Ibu, ini motivasi perilaku manusia ada 3. Ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama hukuman. Hukuman, kita suka menghukum anak? Suka, betul. Suka menghukum anak. Nah di sini kita ketahui dulu hukuman itu sifatnya seperti apa. Yang pertama Bapak Ibu, hukuman tidak direncana, tiba-tiba anak salah langsung dihukum. Kan tidak direncanakan dari rumah atau dari kemarin secara langsung. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, hanya satu pihak dari guru saja. Kamu push up 10 kali karena kesalahannya, itu hukuman Bapak Ibu. Bersifat satu arah dari guru saja. Murid tidak bisa memberikan kesepakatan dan yang lain. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah dan hukuman itu berupa fisik atau psikis. Ada berupa fisik olahraga dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, untuk motivasi perilaku manusia diharapkan dalam kegiatan belajar itu hukuman sudah kita stop. Ya, karena apa? Karena ada kemampuan intrinsik yang harus kita gali dari peserta didik. Jadi apa ya kalau misalnya kesalahan, masa kita diam saja, kita lanjut ke konsekuensi Bapak Ibu. Konsekuensi itu
Cirinya yang pertama terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, berarti di konsekuensi itu ada kaitannya dengan tata tertib. Misalnya tata tertib di kelas itu membuang sampah sembarangan. Konsekuensinya berarti bagaimana? Membuang sampah ke tempatnya di luar misalnya. Atau ada lagi datang ke sekolah tidak tepat waktu, itu peraturannya. Konsekuensinya menghafal perkalian terlebih dahulu. Nah, itu konsekuensi. Jadi ada aturan dan ada konsekuensinya. Terus sifatnya itu di sana ada rencana dan ada kesepakatan di kelas. Oh, kalau ini berarti itu, kalau itu berarti ini. Nah, itu konsekuensi. Sikap guru selalu memonitor murid. Jadi tetap guru di sana berperan supaya apa? Supaya konsekuensinya berjalan. Nah, yang sangat diharapkan dari kesalahan-kesalahan murid itu yang ketiga Bapak Ibu, restitusi untuk sekarang itu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Itu misal nih, ada kan kasusnya itu ada anak yang nangis. Kita jangan sampai menghukum anak yang nangis tersebut. Kita panggil terlebih dahulu anak tersebut. Kita tanya bagaimana, kenapa, dan sebagainya. Terus solusinya seperti apa? Kita berkolaborasi. Kita tanya maunya seperti apa. Dan dari sana ada kolaborasi kami. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 manajer. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru. Bapak Ibu tentu semuanya sudah pernah mengalami di kelasnya masing-masing. Jadi mana yang lebih tepat untuk kontrol yang baik kita sebagai seorang guru? Sebagai penghukum Bapak Ibu, yang pertama, salah satu contohnya di sini. Contoh penerapannya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Salah satu contoh penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, itu sebagai penghukum ya. Pernahkah ada kamu tidak ikut upacara berdiri di atas di tengah lapang? Ibu jangan sampai sekarang seperti itu. Penghukum itu sudah jangan sampai kita lakukan. Karena apa? Karena ada faktor-faktor intrinsik yang harus kita gali dari murid tersebut, dan harus tahu dulu alasan kenapa murid seperti itu. Selanjutnya yang kedua, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak memberitahu kamu itu selalu mengecewakan bapak ibu. Nah, kita sukanya seperti itu kepada anak-anak. Kata bapak juga jangan seperti itu. Nah, anak itu nurut, iya, tapi merasa bersalah. Oh, sikap saya salah. Jadi padahal saya itu tadi seperti ini, misalnya alasannya. Kita tidak memahami terlebih dahulu alasannya. Yang ketiga, kita itu kontrolnya sebagai teman. Kita kan saking dekatnya dengan peserta didik, bisa ya sebagai teman. Nah, tadi kasus yang tadi tidak memakai atribut saat upacara bendera. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Misalnya itu kata-kata seperti kepada teman. Nah, itu kepada anak. Nah, kita memilih yang mana yang paling tepat dalam mengontrol perilaku peserta didik. Pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, itu sebagai pemantau. Setelah upacara kamu beri atribut ya ke bagian TU misalnya, seperti itu. Itu pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya kan alasannya apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi kita tidak harus kamu beli ya ke bagian TU. Bisa saja kan dia membelinya di rumah atau di pasar kemana. Jadi kita ada cara-cara atau memberikan solusi yang baik yang mana yang kita perlakukan untuk murid. Dan tentu saja yang paling bagus itu, yang paling baik itu posisi kontrol guru itu sebagai apa? Sebagai Bapak Ibu, sebagai manajer diharapkan. Jadi penghukum sudah buang, jangan sampai seperti itu.
Sebagai teman ya takutnya ada miskomunikasi atau bagaimana. Jadi yang bagusnya itu sebagai manajer. Kita tahu dulu apa alasannya, apa kesalahannya, dan bagaimana solusi untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu, tadi kan sudah ada sebagai penghukum, merasa bersalah, teman dan sebagainya. Di sini ada nih Bu, ada kata-kata seperti ini. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa? Pembuat? Iya, pembuat merasa bersalah itu. Betul Bapak Ibu sudah paham ya? Lanjut, ini ada apa Bu? Betul, jawabannya pembuat merasa bersalah. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Lanjut Bu. Ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa sih kontrol apa Bu? Penghukum. Ya, jadi kamu kan takut dihukum seperti itu. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu, betul tidak penghukum? Ya betul. Ibu nanti sudah paham. Lanjut Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Manajer. Coba lihat jawabannya apa Bapak Ibu? Betul. Iya betul, manajer. Ini Bu, ayolah lakukan dari Bapak atau Ibu ya. Sebagai teman, iya betul, sebagai teman atau penghukum ya. Coba kita lihat jawabannya. Iya, Pak Maman sudah paham ya sebagai teman. Nah, terakhir ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini coba lihat jawabannya. Ini pemantau ya. Berarti salah satu ya. Sedikit. Berarti biar nggak apa-apa kan saling nih. Bapak Ibu baru pertama mengetahui 5 kontrol guru kan. Nah itu seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Nah, lanjut Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa Bapak Ibu sudah mengetahui? Belum ya. Keyakinan kelas itu ada kaitannya dengan tata tertib atau peraturan. Hanya tata tertib peraturan itu sifatnya satu arah ya Bapak Ibu. Seperti tadi peraturan itu satu arah. Kalau keyakinan kelas itu adanya kesepakatan antara murid dengan guru. Kita yakini apa peraturan yang ada di dalam kelas. Jadi kita tanya ke murid, kita buat ya keyakinan kelas. Misal kemarin saya sudah membuat keyakinan di kelas ini, yaitu kita tanya supaya di kelas kita itu aman, tentram, kegiatan belajar mengajar baik. Coba keyakinan kelas yang kita harapkan seperti apa? Itu kesepakatan dengan peserta didik. Jadi menumbuhkan kesadaran yang tidak dipaksa, sehingga di kelasnya itu disepakati dan mereka akan bertanggung jawab dalam melaksanakannya. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas di kelas. Nah di sini sifatnya itu abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Ketiga dibuat dalam pernyataan positif, Bapak Ibu. Contohnya pernyataan positif itu jangan memakai kata dilarang. Misalnya kita kan mengharapkan kelas kita bersih. Jadi kalau di peraturan dilarang membuang sampah, jangan dilarang, tapi harus bagaimana? Membuang, jangan buanglah sampah itu sudah membuang sampah pada tempatnya. Maksudnya sama kan, dilarang membuang sampah. Jadi menggunakan kata-kata positif. Jadi jangan memakai kata dilarang, jangan. Nah itu kata-kata negatif. Jadi jangan sampai menggunakan kata-kata tersebut. Jangan berisik, tapi harus bagaimana? Disiplin. Nah itu kan maksudnya ke sana. Tidak boleh menyontek. Nah itu kan tidak boleh. Harusnya bagaimana? Jujur. Nah itu maksudnya ke sana. Jadi menggunakan kata-kata yang positif. Lanjut sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan tidak boleh mencontek kepada teman. Nah itu maksudnya saja jujur. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas supaya kita atau warga kelas itu bertanggung jawab. Sudah disepakati secara bersama-sama. Nah di sini segitiga restitusi Bapak Ibu.
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menaikkan keyakinan. Jadi kita jangan langsung menghukum seseorang yang salah, tetapi dengan cara kita tahapan-tahapan tersebut. Menstabilkan identitas. Nah, ini ada kata-kata yang ditujukan untuk menstabilkan identitas. Misalnya kita memanggil salah satu anak, kita tahu, oh iya kamu itu seperti itu, kita tanya kenapa dan bagaimana. Ini ada kata-kata yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Misalnya ibu juga pernah melakukan hal seperti itu, tapi bagaimana? Nah, jadi kita jangan sampai menyudutkan anak tersebut, ya Bapak Ibu. Lanjut. Validasi tindakan yang salah. Kita jangan sampai, kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Langsung kita bisa menyalahkan anak tersebut. Tapi kita harus bagaimana? Kamu pasti kan punya alasan seperti itu. Kita respon, alasannya apa? Kita berikan stimulus untuk mengungkapkan kenapa dia berbuat seperti itu. Jadi jangan sampai menghukum langsung seperti itu. Yaitu validasi tindakan yang salah. Terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini keyakinannya dari kesalahan tersebut, kenapa tersebut, apa alasannya, dan kita tanya bagaimana solusinya. Jadi jangan menurut kita kamu harus seperti ini, tapi kita tanya berarti kalau begitu kamu maunya seperti apa. Nah, nanti kita arahkan ke arah yang lebih baik seperti itu. Ya Bapak Ibu, jadi di sini ada salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Saya lakukan di kelas saat seorang murid itu mengalami satu permasalahan di kelasnya.
saya lakukan Bapak Ibu. Nah, untuk terakhir dari kegiatan ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian Bapak Ibu, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer tadi ya sudah Bapak Ibu pahami. Yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Bagaimana, masih semangat? Iya. SM 2 contoh? Siap. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya dikumpulkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan dari saya menurut Bapak Ibu, dan mudah-mudahan presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Hadir semuanya? Ya baiklah, untuk hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Sudah tahu tentang keyakinan kelas? Ada yang tahu tidak? Sudah paham ya? Baiklah, sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu mirip dengan aturan, peraturan. Misalnya kalian tahu kan peraturan di sekolah, peraturan di rumah, peraturan di lapangan, kalau sedang olahraga itu peraturan. Keyakinan kelas juga sama dengan peraturan. Hanya peraturan tersebut berupa keyakinan. Kenapa disebut keyakinan? Supaya keyakinan itu diyakini oleh kalian masing-masing dan bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, seperti itu. Nah, jadi keyakinan kelas itu berupa peraturan yang bisa diyakini oleh kita semua sebagai warga kelas 6 dan akan kita laksanakan di kelas ini dengan rasa penuh tanggung jawab. Dapat dipahami makna keyakinan kelas? Dipahami? Iya. Baik. Apa? Contohnya sekarang. Bagaimana keyakinan kelas itu seperti apa? Nah, keyakinan kelas itu misalnya di kelas itu banyak sampah. Bagus tidak itu? Ya. Berarti harus bagaimana di kelas sebenarnya? Harus bersih. Nah, berarti kalau di kelas bersih, kita harus membuat keyakinan kelas. Bagaimana contohnya keyakinan kelasnya? Menjaga kebersihan kelas, betul tidak? Betul. Apa bisa juga seperti ini? Dilarang membuang sampah sembarangan. Maknanya sama tidak dengan yang tadi? Menjaga kebersihan kelas, dilarang membuang sampah sembarangan. Sama, tapi di sini ada perbedaan. Menjaga kebersihan kelas dengan dilarang membuang sampah sembarangan. Kenapa? Perbedaannya di mana? Di susunan kalimatnya. Kalau dilarang itu bentuknya kalimat itu negatif. Dilarang, jangan, tidak boleh. Itu kan kalimat-kalimat negatif ya. Kalau misalnya menjaga kebersihan kelas itu kalimatnya positif. Nah, dalam keyakinan kelas juga kita gunakan kalimat-kalimat positif. Jadi susunan kalimatnya jangan sampai menggunakan kata jangan dibuang sampah sembarangan, atau jangan berisik, atau jangan menyontek kan. Jadi kalau misalnya jangan menyontek, sebaiknya bagaimana? Kalau nyontek itu jujur atau tidak? Ya, berarti keyakinan kelasnya jangan menyontek itu harus bagaimana? Jujur. Nah, itu keyakinan kelas, contoh keyakinan kelas jujur. Menjaga kebersihan. Jadi jangan sampai menggunakan kalimat-kalimat negatif. Dapat dipahami? Ya, siap? Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan, ini ada kertas post-it. Nanti kalian tulis keyakinan kelas kita
usulan dari kalian masing-masing tulis di kertas ini. Tidak usah pakai nama, langsung saja. Misalnya tadi apa, tulis saja di sini. Kalau sudah ditulis, nanti kalau sudah semuanya selesai, nanti kalian tempelkan di sini. Keyakinan kelas yang sudah ibu siapkan, nanti tempelkan di depan. Nah, kalau misalnya sudah ditempelkan di depan semua, nanti ibu akan lihat. Misalnya ada keyakinan kelas yang sama nih. Misalnya Putri atau ini sama keyakinan kelasnya, masa ada dua? Berarti kita pilih salah satu ya. Kalau yang sama nanti diambil, terus nanti kita pilih salah satu mana yang tidak samanya. Mengerti? Sudah dapat dipahami tidak? Dapat dipahami? Siap, bagus kalau begitu ya. Sekarang ibu bagikan ini kertasnya satu persatu. Sudah sebagian semuanya? Sebagian semuanya? Ya. Sekarang kalian tulis keyakinan kelas apa yang ingin ada di kelas ini. Mengerti? Ya, silakan kalian tulis. Boleh ditempelkan di depan ya, satu orang, tempelkan di depan. Yang sudah kembali duduk. Boleh ditempelkan di
kesepakatan keyakinan kelas sudah kalian tanda tangan, dan di sini udah ada keyakinan kelas 6 ada 8 ya. Tadi sudah Ibu bacakan. Ibu harapkan keyakinan kelas kita di kelas 6 ini kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya, yakini dengan hati yang berikhlas dan laksanakan dengan rasa bertanggung jawab. Bagaimana, siap melaksanakannya? Terima kasih. Itu keyakinan kelas di kelas 6. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan baik. Perkenalkan, nama saya Diaz Alpanibaro dari SDN Bacondong kelas 6. Saya Muhammad Ilham Setiawan kelas 6 SDN Bacondong. Nama saya Erisa Dika dari kelas 6 SDN Bacondong. Sangat seru, Bu. Saya sangat senang. Saya sangat senang, Bu. Saya sangat semangat, Bu. Sangat seru, Bu. Saya sangat senang. Saya sangat senang, Bu. Karena dapat membuat kita lebih baik lagi. Karena dapat menumbuhkan rasa disiplin. Karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab.